Saya mendengar ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Prabowo kecewa setelah mengetahui ini dan Prabowo sempat marah atas temuan-temuan ini. Tetapi kan kemudian disebut-sebut pula oleh sumber itu bahwa Prabowo diberikan nasihat ini boleh jadi adalah upaya adu domba. Kan kita belum tahu ya apakah itu betul punya Gibran. Kalau itu benar, yang menurut saya bangsa ini apes. Kita punya pemimpin yang tindakan-tindakan yang menurut saya menunjukkan bahwa ada persoalan mental dalam diri dia. Apakah seorang pemimpin, apalagi untuk wakil presiden, latar belakangnya seperti itu? Benarkah akun Fufu Fafa ini Gibran yang punya? Ya tanya sama yang punya akun. Takokno sing duwe akun. Takokno sing duwe akun, takok aku. Ya jangan tanya saya. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Ada Mas Jaka Budi Santoso. Iya, salam sehat dan salam Fufu Fafa. Lagi rame kan itu? Salam Fufu Fafa itu lagi rame itu. Fufu Fafa. Oke. Ini udah 2 pekan masih juga dipanas. Mas Abdul Qahar, Ya. gimana? Alhamdulillah. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Meskipun nggak bisa mengucapkan apa-apa yang penting Fufu Fafa, maka jadilah. Ini kok masih nggak bosan apa Fufu Fafa ini? Ini sudah 2 pekan loh. Baik media mainstream, media sosial, kan disesaki oleh berita-berita tentang Fufu Fafa. Jadi ini adalah salah satu bentuk penelanjangan lah. Ya, dan kan sampai hari ini kan masih ada itu. Iya, betul. Sampai detik ini masih sangat ramai juga Satu pembicaraan. persatu kebongkar. Ya, satu persatu dibongkar. Nah, meskipun ya kalau dalam kerja jurnalistik itu kan ada verifikasi. Ya. Bahkan proses verifikasi juga sudah mulai dilakukan. Tetapi kan setelah proses verifikasi belum sampai pada proses klarifikasi kan. Ya, sudah sih ditanya kepada yang bersangkutan, apakah betul? Ya tanya sama yang punya akun. Takokno sing duwe akun. Takokno sing duwe akun, takok aku. Gitu kan. Ya jangan mana tanya saya. Jadi sebenarnya pertanyaan besarnya, benarkah akun Fufu Fafa ini Gibran yang punya? Ya kalau ditanya ke saya tidak bisa menjawab ini benar atau tidak. Tetapi kalau dilihat dari hasil pengecekan, verifikasi, memang sangat mirip. Baik nomor maupun email Chilipari yang dikait-kaitkan dengan itu. Dan ternyata ketika ada info tentang nomor telepon yang belakangnya 33 itu, lalu dicoba masuk melalui nomor itu, dikaitkan dengan emailnya Chilipari, dan ternyata bisa masuk. Yang terakhir kan itu. Ya, Dan chilipari@gmail.com. Nah, gmail.com. Dan setelah itu kan orang bertanya siapa pemilik Chilipari, kan jelas. Chilipari kan punyanya Gibran. Dan di situ ada, kalau ada mau order dan sebagainya, hubungi ini dengan email chilipari@gmail.com misalnya. Nah, hal-hal seperti ini kan makin menguatkan dugaan publik bahwa betul Fufu Fafa itu memang punyanya Gibran. Tetapi kan dibantah. 2 loh yang membantah. Yang pertama Gibran, yang kedua adalah Menkominfo yang ditulis oleh Mas Jaka ini. Jadi Menteri Pembela Anak Presiden. Menteri Pembela Anak Presiden. Nah, yang jadi ikut viral juga ternyata tulisan di podium. Nah, makanya tanyakan pada beliau. Kenapa dibela itu? Jadi kenapa ini? Ini jadi gini. Nah, ini terkait dengan Budi Ari ya. Ini kan Budi Ari tegas menyatakan bahwa itu bukan akun Gibran. Dan sampai sekarang pihak Kominfo akan terus melakukan penyelidikan. Kan gitu. Sebenarnya Kominfo ini punya data nggak sih? Ya, kalau versinya Pak Budi Ari katanya itu ada tim untuk menyelidiki ini, untuk menelusuri kasus ini. Bahkan katanya begitu viral langsung dibentuk tim dan sudah bekerja melakukan penelusuran. Hasilnya, kata dia, itu pasti bukan milik Gibran. Cuman ketika ditanya wartawan,
terus itu punya siapa? Masih dalam penelusuran lagi. Jadi ya agak aneh, tidak nyambung juga dan banyak yang menganggap, bahkan ada yang menganggap ini jawaban-jawaban yang konyol. Apakah sekedar bluffing saja? Ya bisa jadi. Nah, kalau lihat gesturnya ketika menjawab, itu kan sambil jalan itu. Iya. Dan dia sudah bingung kanan kiri kirinya untuk berusaha untuk menghindari pertanyaan itu, tapi tetap ditanya. Jadi jawabnya singkat aja. Oh enggak benar itu, enggak benar. Udah. Nah terus kalau nggak benar punya siapa? Sama persis kayak pertanyaannya Masar. Ditanya masih ditelusuri. Ya. Itu kan sesuatu jawaban yang masih ngambang sebetulnya. Iya, dan semestinya ketika belum ada benar-benar hasil yang valid, ya semestinya tidak usah diungkapkan dulu ke publik. Kalau ini kan kesannya seorang menteri yang semestinya menjadi membantu presiden, dalam tanda kutip menjadi pembantu anak presiden kan, yang membela anak presiden. Dan untuk menelusuri kasus ini sebenarnya tidak boleh hanya dari pihak Menkominfo semata, harus melibatkan pihak-pihak luar, pihak-pihak yang independen, ahli-ahli yang benar-benar profesional dan imparsial, tidak boleh berpihak pada pemerintah. Karena gini loh, kalau ini yang menyangkut netizen biasa, mungkin kita juga memprihatinkan ya, bahwa kok ada yang dengan mudahnya, dengan polosnya menuliskan unggahan-unggahan kasar, diskriminasi, menghina perempuan, cabul, sangat tidak beretika, merendahkan partai, menegakkan orang lain, menghina mantan presiden, mencemooh presiden terpilih, anaknya juga dihina, demikian dengan kata-kata yang sangat kasar. Kalau orang biasa kita memprihatinkan, tetapi kalau benar yang melakukan itu adalah calon orang nomor 2 di Indonesia, ya kita sangat jauh lebih prihatin. Kok ada? Kali ini sekali lagi kan kita belum tahu ya apakah itu betul punya Gibran. Kalau itu benar, ya menurut saya bangsa ini apes. Kita punya pemimpin yang paling tidak melakukan tindakan-tindakan yang tercela seperti itu, tindakan-tindakan yang hina seperti itu, tindakan-tindakan yang menurut saya menunjukkan bahwa ada persoalan mental dalam diri dia, tindakan-tindakan yang menurut saya menunjukkan bahwa ada persoalan-persoalan etika dan moral. Apakah seorang pemimpin, apalagi untuk wakil presiden, latar belakangnya seperti itu, kan sesuatu yang menurut saya aib lah bagi bangsa kita. Dan kalau kita lihat ya sebenarnya untuk presiden dan calon presiden dan juga pejabat-pejabat lain, itu syarat utama adalah harus sehat jasmani dan rohani. Sehat jiwa dan raga. Jadi tidak hanya jasmaninya aja, rohaninya juga harus sehat. Tidak hanya raganya, jiwanya juga harus sehat, karena dia akan memiliki kekuasaan yang begitu besar ketika jiwanya labil, ketika rohaninya labil, ketika rohani dan jiwanya bermasalah, apalagi tidak punya atau miskin moral dan etika, ya kan akan berbahaya bagi bangsa Indonesia. Betul bahwa karakter itu kalau orang Jawa katanya tidak bisa diubah ya. Kalau watuk bisa diobati, kalau watak katanya sak mati nih sampai dia meninggal. Tapi kalau setelah saya baca-baca, kalau dari sisi ilmu pengetahuan, karakter itu bisa berubah seiring usia, tetapi bisa juga tidak berubah. Nah ini yang kita khawatirkan. Kalau karakter seperti itu tidak berubah ketika nanti yang bersangkutan itu menjadi wakil presiden, itu akan sangat berbahaya. Dan wakil presiden itu kan sewaktu-waktu bisa menggantikan presiden ketika presidennya berhalangan tetap untuk tidak menjabat sebagai kepala negara. Itu wakil presiden yang otomatis menggantikan. Ya bisa kita bayangkan kan yang di presiden kita itu tapi sekali lagi kalau Fufu itu banyak benar punya Gibran ya. Dan saya tidak bisa memastikan bahwa itu punya atau dia, saya bukan ahlinya. Tetapi kalau menurut para ahli, salah satunya Roy Suryo, ahli telematika, yang pasti dia punya pertimbangan, punya argumentasi yang ilmiah, ya katanya 99,99%. Jadi 0,001 ya. Possibility-nya bukan Gibran. Tapi sekali lagi itu harus betul-betul dipastikan dengan cara-cara yang profesional, independen,
Dan ya kita tunjukkan kalau betul itu punya Gibran, alhamdulillah. Tetapi kalau itu akhirnya nanti dibuktikan itu punya Gibran, ya kita patut mengelus dada lah. Ya, tapi saya mau melanjutkan tadi soal Budi Ari. Budi Ari ini menarik nih. Seperti tulisannya Mas Jaka di podium kan, Menteri Pembela Anak Presiden kan. Sebelumnya kan beliau juga membela kan Erina Gudono soal jet pribadi. Kenapa menggunakan jet pribadi? Karena Erina Gudono sedang hamil 8 bulan. Jadi tidak boleh menggunakan angkutan umum atau pesawat komersial. Memang agak aneh. Tapi melanjutkan yang tadi Mas Jaka sampaikan, Profesor Jimli Asidiki, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa, ini ada postingannya, kebetulan saya catat ini. Fufufafa tidak lain cermin tingkat peradaban demokrasi masih rendah dan kampungan. Sangat didominasi negatif dan black campaign, nyerang pribadi. Misal pun orangnya memang benar, kejadiannya waktu Pilpres 10 tahun lalu, sudahlah, lupakan saja. Apalagi kalau cuma untuk adu domba presiden terpilih dan wakilnya. Nah, apakah memang harus dilupakan? Seperti yang disampaikan oleh Prof. Jimli ini. Pertanyaannya adalah, kenapa ini diungkap? Kan gitu. Yeah. Sebelum kita bertanya tentang apakah harus dilupakan, pertanyaan yang wajibnya pertama ini, apa relevansinya kasus Fufufafa ini diungkap? Nah, jawabannya akan banyak. Orang mungkin mengatakan ini tidak terlalu relevan untuk berbicara terkait dengan seperti yang tadi saya katakan, kasus hukum katakanlah. Kalau kasus hukum, kalau yang disebut di situ dia tidak mempersoalkan itu dan tidak menganggapnya itu sebagai sebuah tudingan yang serius, maka dan dia tidak melaporkan, ya maka case closed. Ya, kasus akan berhenti. Tetapi pertanyaan kedua adalah, ini boleh jadi karena kejengkelan. Kejengkelan sekian banyak orang yang melihat ada yang melampaui batas. Ada pihak-pihak yang melampaui batas dalam hal apakah itu meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, berusaha melanggengkan kekuasaan. Jadi paling tidak hal-hal ikhwal yang terkait dengan kekuasaan ini, dengan cara yang mudah, dengan cara yang terabas, dengan cara yang utak-atik aturan, dengan cara-cara yang mudah ini, akhirnya bertumpuk-tumpuk menjadi parade kejengkelan. Dan parade kejengkelan ini kemudian akhirnya meluap, menggulung, seperti kayak badai yang tiba-tiba menghempas berbagai macam keburukan, dan dia seperti kayak kotak Pandora yang akhirnya mencabut satu persatu, membuka satu persatu aib-aib yang ada pada tempo dulu. Jadi kalau saya melihatnya lebih kepada itu. Jadi orang mau relevan mau nggak relevan, yang penting adalah kejengkelan itu kemudian ditumpahkan. Yang penting adalah bahwa ingin membuka, ini loh, kami sudah mengingatkan dulu bahwa profiling orang yang dipaksakan untuk menjadi calon pemimpin kita adalah seperti ini. Nah, karena itu begitu ada isu Fufufafa, maka dia akan terus menggelinding dan dia akan terus dibongkar, akan terus dicoba dengan berbagai macam cara, termasuk yang terakhir adalah akun anonimus itu kemudian berhasil membuka dengan nomor yang diduga adalah milik Gibran, dengan email yang diduga adalah email perusahaannya Gibran, dan dari situ ada berbagai macam postingan-postingan di Kaskus yang ya memang luar biasa. Nah, setelah itu baru kemudian kita bertanya, ya, apakah ini sebetulnya sebahaya apa? Iya, kalau saya katakan ini kan kita tidak bisa mengatakan ini berbahaya atau tidak berbahaya. Tetapi setidak-tidaknya, kalau betul bahwa ini adalah akun yang ada pada Gibran, maka tentu harus ada yang diubah dari profiling tipologi seperti ini. Apa yang terjadi pada 10 tahun lalu ini, dan terakhir kan postingan 5 tahun yang lalu ya, di 2018 ya, postingan di 2018, itu nadanya sudah agak turun, tetapi gaya
menyampaikan postingannya kan masih sama. mirip-mirip, masih sama. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, harusnya ya ini sebagai koreksi. Kalau betul bahwa dia yang menulis itu, ya segeralah rapatkan barisan, undang para psikolog, undang kiai untuk memberikan nasihat. Anda ini adalah calon wakil presiden yang nanti akan dilantik menjadi wakil presiden terpilih maksud saya, yang akan dilantik menjadi wakil presiden beneran. Nah, ketika Anda menjadi wakil presiden beneran, maka Anda harus memenuhi standar-standar etik seperti ini. Termasuk dalam etika berbicara, etika merespons. Nah, dengan situasi yang ada sekarang ini, maka ya mestinya kalau kita lupakan ya sudahlah, lupakan saja, itu nggak bisa begitu saja. Karena banyak kasus yang dilupakan, itu akhirnya menjadi sebuah utang sejarah yang tidak berkesudahan. Setiap kita ingin melupakan kasus yang sebetulnya kasus itu besar, apalagi yang terkait dengan tragedi kemanusiaan, maka saben itu pula dia akan selalu muncul menjadi sebuah utang sejarah yang gagal diselesaikan. Kasus 65, kasus 98, itu akan selalu muncul itu. Mengapa selalu muncul? Karena kita tidak pernah menyelesaikan. Karena kita selalu melupakan. Padahal dalam rumus besar itu, forgiven but not forgotten gitu loh. Maafkan iya, tetapi tidak dilupakan. Apa yang ditempuh oleh Afrika Selatan, Nelson Mandela itu memaafkan. Maafkan orang-orang yang pernah memperlakukan dia, menghina dia, kemudian memenjarakan dia, memotong akses ekonomi dia, pokoknya membuat dia menderita. Dimaafkan. Tapi tidak dilupakan. Dibetullah komisi rekonsiliasi yang salah mengakui salah dan tidak ada upaya untuk mengulangi lagi. Karena itu sistemnya harus dirombak, sekecil mungkin menyisakan lubang bagi munculnya tadi itu hal-hal yang terkait dengan potensi untuk terulangnya peristiwa-peristiwa jahat di masa lampau. Karena kalau kita lupakan ya sudah, nanti akan muncul utang-utang sejarah baru. Makanya daripada melupakan, katakanlah misalnya oke, benar Prabowo memaafkan. Meskipun saya mendengar ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Prabowo kecewa setelah mengetahui ini, dan Prabowo sempat marah atas temuan-temuan ini. Tetapi kan kemudian disebut-sebut pula oleh sumber itu bahwa Prabowo diberikan nasihat ini boleh jadi adalah upaya adu domba misalnya, ini adalah upaya untuk mengembalikan republik ini kepada fase-fase 10 tahun yang lalu terjadi pembelahan akibat cebong kampret dan seterusnya yang terus-menerus terjadi. Nah, baru setelah itu ada yang menyebut-nyebut katanya Prabowo berusaha untuk memaafkan. Meskipun belum tentu itu adalah punyanya Gibran. Nah, tetapi orang-orang di sekeliling Prabowo seperti kayak Sufmi Dasko mengatakan Prabowo nggak mikir itu, nggak mempersoalkan itu. Nah, boleh jadi benar. Tetapi ada informasi yang mengatakan ketika Prabowo marah ya boleh jadi benar juga. Jadi marah pada satu saat, lalu kemudian memaafkan pada saat yang lain kan bisa saja terjadi. Setelah diberikan penjelasan, setelah diberikan berbagai macam kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Nah, maka mestinya kalau itu sudah ditempuh ya lerem toh, istilahnya apa, adem kan. Tapi ini kan masih menggulung terus ini, menjadi semacam konsumsi yang terus-menerus terjadi. 2 pekan lebih ini masih terus berjalan kan, dan makin kesini makin ramai kan, karena satu persatu bukti itu kan terbongkar. Karena kan sebelumnya kan orang hanya fokus pada pernyataan misalnya mengatakan ada calon presiden yang keluarganya berantakan, anaknya menyimpang, yang nggak layak lah kita ucapkan di sini kan, menyimpang dan seterusnya, yang disebut menyimpang ya, dan beberapa stigma-stigma negatif lah yang menyatakan itu.
lalu ada celetukan-celetukan yang menunjukkan bahwa ya ini orang yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup, tidak memiliki proses-proses internalisasi etik yang cukup untuk merespon sesuatu. Nah, jadi betul kata Mas Jaka tadi, akan sangat memprihatinkan kalau betul bahwa ini memang akun itu punyanya Wakil Presiden terpilih, dalam hal ini adalah Gibran Rakabuming Raka. Kalau memang betul itu terjadi, ya harus ada upaya sistematis untuk menasihati, untuk memberikan masukan-masukan kepada Gibran, untuk memberikan pelajaran-pelajaran kepada Gibran, misalnya kirim Rocky Gerung gitu kan, untuk menjadi mentornya Gibran. Ya, apa yang harus dilakukan untuk merespon itu? Atau kirim Ustadz. Ya, tapi saya mau lanjutkan. Pak Prabowo hingga saat ini kan belum respon. Belum ada satu patah kalimat pun yang keluar dari Pak Prabowo, kan yang ada dari Sufmi Dasko. Ya, gitu kan. Sufmi. Satu, mengapa Pak Prabowo hingga saat ini belum bereaksi? Apakah beliau menganggap serangan yang dilakukan oleh Fufu Fafa atau ujaran kebencian dari Fufu Fafa ini tidak penting? Atau Pak Prabowo menunggu momen? Misalnya nanti setelah pelantikan di 20 Oktober. Ya Pak Prabowo mungkin tidak akan berkomentar sebelum ada kepastian kan. Ya kalau sekarang kan belum ada kepastian apakah ini punya orang lain atau punya Gibran. Ketika sudah kepastian umpama ini punya orang lain, mungkin dia akan berkomentar, ya lupakan semua itu. Ketika itu nanti dibuktikan bahwa itu punya Gibran, ya kita nggak tahu komentarnya nanti akan seperti apa. Tetapi yang pasti menurut saya bahwa kasus ini, saya kok kurang setuju kalau dilupakan begitu saja seperti kata Pak Zlimi. Ini juga justru harus dibuat terang benderang. Harus dipastikan bahwa Fufu Fafa ini punya siapa. Dan untuk membuka itu menurut saya, ya jangan sekarang. Jangan terburu-buru. Jangan sebelum 20 Oktober. Karena kalau sebelum 20 Oktober kok saya ada keraguan bahwa nanti upaya itu akan berlangsung fair. Ya, kecuali kalau setelah 20 Oktober ketika Pak Jokowi sudah tidak menjabat, bisa jadi upaya-upaya yang dilakukan untuk membuka persoalan ini akan jauh lebih fair, akan melibatkan pihak-pihak lain. Ya kalau sekarang kita berharap ini pemerintah betul-betul jujur mengungkap ini, kok saya agak menyaksikan ya. Belum apa-apa Menkominfo sudah melakukan pembelaan seperti itu. Belum ada data yang pasti, belum ada data yang valid. Ketika semuanya masih abu-abu, dia sudah menyatakan bahwa itu bukan punya Gibran. Ya kita kan sulit untuk percaya sepenuhnya kan nanti kalau hasilnya seperti itu kan. Jadi harus dibuka seterang-terangnya sehingga tidak akan ada, tadi Mas Kohari bilang, jangan ada lagi utang-utang sejarah. Karena sekali lagi ini menyangkut pejabat publik loh, menyangkut calon pejabat publik orang nomor 2 di Indonesia loh. Kita kan harus paham, seorang pejabat itu kita harus betul-betul tahu latar belakangnya seperti apa. Dan seorang pejabat itu harus betul-betul mau ditelanjangi. Tidak hanya dirinya pribadi, keluarganya juga harus betul-betul mau ditelanjangi dalam tanda kutip. Apa yang pernah dia lakukan. Dengan demikian, ya kedepannya paling nggak bisa diantisipasi atau paling tidak dihindari hal-hal seperti itu lagi. Meskipun saya juga agak meragukan juga apakah ini sekali lagi kalau benar itu punya Gibran, meskipun itu sudah 10 tahun yang lalu, apakah dia sudah berubah soal etika? Kok saya agak meragukan karena faktanya begini, kalau kita lihat kronologis atau sejarah ya, seorang Gibran itu kan kadang kalau dalam bahasa Jawa itu beberapa kali kan mencela-mencela kan. Seperti kurang stabil gitu. Saya ambil contoh 2018. Dia bilang sama sekali tidak tertarik dengan politik. Karena kuliah saya juga bukan kuliah politik. Tetapi 2019 dia menjadi kader PDIP, 2020 ikut Pilkada Kota Solo, dia terpilih. Pernah juga Gibran ini mengatakan sangat tidak setuju dengan dinasti politik. Kata dia, dinasti politik itu hanya menyusahkan rakyat. Faktanya, dia ikut
pilkada menjadi pejabat, dan dalam tanda kutip terbangunlah dinasti politik yang dibangun oleh bapaknya. Ada satu lagi, kalau kita ingin melihat seperti apa sebenarnya karakter seorang Gibran. Belum lama ketika di debat, kok saya juga agak bertanya-tanya, seorang anak muda yang kalau di depan publik begitu sopan santun, setiap ketemu orang tua cium tangan dan membungkuknya itu benar-benar membungkuk gitu kan. Tetapi dalam sebuah debat dia tega mempermalukan seorang Mahfud MD. Begitu gampangnya berusaha menjatuhkan seorang Caimin dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, yang teknis, yang kalau kita lihat ya sebenarnya ya ingin menjatuhkan dan mempermalukan. Apakah ini seorang karakter, seorang pemimpin kita yang kita harapkan? Tentu saja kan tidak. Jadi kalau kemudian ada yang meminta hal ini dilupakan begitu saja, kalau ada yang menganggap ini adalah upaya adu domba, bisa jadi iya, ada upaya adu domba, tetapi fakta bahwa seorang pemimpin kita itu punya latar belakang seperti itu, ya tidak ada salahnya kita babarkan ke publik, kalau itu benar punya Gibran. Jadi soal langkah-langkah ke depannya akan seperti apa, yaitu tergantung konstelasi politik nanti ke depan kan. Apakah cukup kalau benar itu punya Gibran, kemudian cuma sekedar dimaafkan, yaitu kita tunggu. Apakah setelah itu nanti dibuktikan umpamanya punya Gibran ada konsekuensi politik di kemudian hari, ya kita tunggu. Kita serahkan kepada para pengampu politik tertinggi di negara kita. Apakah Gibran nanti akan dilanjutkan dengan upaya-upaya, kalau sekarang kan rame juga kan, ada upaya-upaya keinginan upaya-upaya untuk memakzulkan Gibran. Yang menurut saya ya biarkan saja upaya-upaya wacana-wacana seperti itu. Itulah adalah nikmatnya demokrasi. Ya, tapi kalau kita lihat ya, jejak digital dari akun Kaskus ya, akun Kaskus Fufu Fafa ini kan melakukan penghinaan ke banyak orang. Ya. Tidak hanya kepada Pak Prabowo, juga kepada Pak SBY, AHY, Partai PKS, Habibur Rahman juga, termasuk terlibat saling berbantah dengan Andi Arief misalnya. Terus juga pelecehan pada sejumlah artis dengan ungkapan-ungkapan mesum misalnya. Nah, tetapi hingga saat ini kan belum ada satupun di antara mereka yang diserang atau dihina atau dilecehkan oleh akun Fufu Fafa ini yang melaporkan kepada pihak terkait, entah ke Kominfo atau ke kepolisian. Nah, sedangkan kalau untuk kelanjutan dari persoalan serangan dari akun Fufu Fafa ini kan harus ada laporan kalau ini mau ditindaklanjuti. Kan bukan seperti itu, Pak Skoar. Iya. Ya, tapi kan ini kan begini. Satu mungkin boleh jadi karena peristiwanya ini adalah peristiwa yang sudah lampau. Nah, salah satu kesulitan pada terkait dengan soal yang lampau itu adalah konteks ya. Konteksnya apa? Lalu kalau ini kaitannya dengan politik itu kan sangat dinamis. Yang kemarin kita bayangkan 10 tahun yang lalu itu kan isu cebong kampret itu kan luar biasa. Lalu kemudian 5 tahun sudah berubah kan. Ada bilang kadrun dan seterusnya. Lalu sekarang berubah lagi. Jadi saya kira ini mengikuti dinamika politik dan agak susah kalau itu murni kemudian dimasukkan dalam ranah hukum karena ini mengikuti langgam politik yang serba dinamis. Kemarin kawan, sekarang menjadi lawan, kemarin lawan, sekarang menjadi kawan. Cara kita membaca Munaslup Kadin kan juga membingungkan itu. Betul. Padahal kan itu 2 orang sahabat, Anindya Bakri dan Arsyad Rashid, 2 orang sahabat, yang sebelumnya adalah Anindya sudahlah, kamu ngalah saja. Nah, dia yang sebetulnya pengen jadi ketua umum, akhirnya ya udah. Ya, karena ada yang nyuruh ya sudah mengalah akhirnya Arsyad Rashid yang jadi. Nah, sekarang giliran Arsyad Rashid belum selesai, masih 2 tahun lagi diselesaikan dengan Munaslup yang menurut Arsyad Rashid itu ilegal. Nah, itu kan
agak sulit kita membacanya bagaimana ini ada orang sahabat yang seperti itu lalu tiba-tiba berseteru. Sama juga dengan ini. Kemarin bermusuhan dengan Andi Arief, tapi sekarang berpelukan. Bisa saja. Kemarin berseteru dengan Habibur Rahman, tapi kemudian ya sekarang diam-diam saja. Jangankan kok hanya soal-soal yang terkait dengan ejekan verbal. Wong yang terkait dengan kasus-kasus hak asasi manusia saja bisa kok berpelukan. Yang dulu misalnya disetrum, sekarang misalnya bergandengan tangan dengan penyetrumnya gitu. Ya semuanya bisa saja terjadi dalam langgam politik. Jadi itu agak susah. Maka yang bisa kita lakukan sekarang ya bagi orang-orang yang mencoba untuk melampiaskan rasa kesal dan rasa sesalnya ya dengan cara seperti ini, dan itu adalah wadah dari demokrasi kita yang diberi ruang supaya apa? Supaya orang berhati-hati misalnya untuk berucap, orang berhati-hati menggunakan media sosial. Pengungkapan ini menurut saya kok lebih kepada bagaimana kita mendewasakan diri dalam proses berdemokrasi, mencoba untuk mendewasakan diri untuk mengenal etika, bahwa ternyata etika itu penting loh, bahwa ternyata di atas ya kubu-kubuan itu politik itu menyelaraskan etika itu adalah sebuah tindakan yang tidak kalah mulia juga, dan yang tidak kalah pentingnya adalah konsistensi itu juga penting loh. Menjadi pemimpin yang otentik itu jauh lebih penting. Satu kata dengan perbuatan itu penting, maksudnya yang positif, kata yang positif, janjinya positif, lalu perbuatannya juga positif. Ya, satu kata dengan perbuatan tapi negatif semua ya jujur itu namanya, itu gampang, itu tinggal dicoret aja. Tetapi kalau berbeda antara apa yang dikatakan dengan yang perbuatan, berbeda antara apa yang ditampakkan di depan dengan yang sejatinya di dalam, ya itu yang berarti ada kesalahan kita dalam memilih pemimpin, atau jangan-jangan ini memang menjadi kewajaran bagi semua yang ada di Republik ini. Ya itu makanya kita bisa bilang amit-amit kan katanya begitu. Serangan yang dilakukan oleh Fufu Fafa ini kemana-mana kan, iya kan? Tidak hanya kepada para politisi, tetapi juga kepada para artis juga gitu. Nah, yang saya agak heran gitu ya, momentum terbongkarnya akun Fufu Fafa ini kenapa ya 2 bulan lah menjelang pelantikan ini? Ya bisa jadi ini kan permainan intelijen, bisa jadi kan. Kenapa tiba-tiba dimunculkan lagi unggahan-unggahan yang sudah 10 tahun yang silam. Bisa jadi juga ada upaya untuk mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Gibran. Bisa jadi kemungkinan seperti itu. Tetapi bisa jadi juga ini bahwa murni untuk mengungkapkan siapa sebenarnya wakil presiden terpilih kan. Bisa jadi juga ini dari para netizen kita yang memang sudah sangat cerdas, seperti kemarin mengungkap habis-habisan pesawat Kaisang. Ya apapun ini kan fakta sudah terjadi ya, bahwa ini ada akun Fufu Fafa yang menurut saya nih, pemilik akun Fufu Fafa itu termasuk satu di antara sekian banyak netizen yang menurut Microsoft itu paling tidak sopan. Indonesia itu kan netizennya paling tidak sopan, termasuk di Asia Tenggara. Dia melakukan hoax, penghinaan, penipuan, diskriminasi, dan segala macam. Rasis. Itu kan paling tidak sopan. Dan ini salah satunya, siapapun itu pemilik Fufu Fafa ya. Dan ketika ada akun seperti itu, apalagi menyerang seorang presiden terpilih, apalagi menghina perempuan, melecehkan perempuan, ya menurut saya tidak bisa dibiarkan. Sekali lagi menurut saya, itu harus diungkap, harus dibuka,
terang benderang itu punya siapa, soal nanti konsekuensi apa kita urusan belakang, tetapi ini menjadi pembelajaran bahwa setiap orang, apalagi kalau calon pejabat, itu tidak bisa main-main dengan apapun, dengan lisannya, dengan tulisannya, dengan kata-katanya, apalagi dengan perbuatannya. Itu adalah pelajaran yang sangat berharga bagi negara kita, dan pelajaran juga bagi rakyat kita. Ya harus benar-benar cermat dalam memilih seorang pemimpin. Harus betul-betul apa ya? Tidak asal pilih, tidak asal tergiur dengan bansos, tidak hanya terbius oleh pencitraan, sehingga kita mendapatkan pemimpin yang betul-betul sehat jiwa dan raganya, betul-betul sehat rohani dan jasmaninya. Hanya dengan pemimpin seperti itu kan yang kita harapkan bisa mensejahterakan rakyat kita. Pertanyaannya kan Mental, gini. sehat moral. Pertanyaannya tadi kan ya harus dibongkar. Caranya bagaimana? Nah, itu Ya, kan. caranya ya harus dengan keseriusan pemerintah, melibatkan para ahli dari luar yang independen, jangan murni dari pemerintah. Balik lagi. Tujuannya apa? Gitu. Kan satu, Orang. pihak-pihak yang diserang tidak ada yang melaporkan. Itu yang jadi persoalan. Itu sekarang. Hmm. Sekali lagi bisa jadi konstelasi politik Ya. nanti bisa berubah. Ya. Ketika sudah setelah 20 Oktober bisa jadi ini akan diungkit-ungkit lagi dengan tujuan salah satunya yang lagi ramai itu untuk memakzulkan seorang Gibran. Bisakah? Ya bisa. Ketika nanti ada yang melapor, kemudian dibawa ke ranah hukum, umpamanya nanti Gibran dinyatakan bersalah, itu kan termasuk salah satu kategori perbuatan tercela. Ya. Kalau di pasal 7A ya kalau tidak salah Undang-Undang Dasar 45 45 itu. Salah satunya untuk memakzulkan seorang presiden dan wakil presiden itu melakukan pengkhianatan terhadap negara, melakukan korupsi, suap, melakukan tindakan pelanggaran hukum, tindak pidana berat, melakukan perbuatan tercela dan tidak bisa menjalankan tugasnya secara tetap. Jadi bisa jadi namanya konstelasi politik kan. Tapi kalau untuk sekarang untuk sebelum 20 Oktober ya hampir saya pastikan tidak akan ada laporan dan tidak akan ada upaya-upaya yang sistematis untuk membongkar persoalan ini. Ya, Mas, tidak usah dibongkar sampai seperti itu pun ya. Itu sebetulnya ini sudah mempermalukan. Iya, tapi kan ini baru sekadar moral hazard kan. Ya, moral hazard itu sudah sesuatu yang Iya. bagi orang yang call etiknya tinggi, itu sudah sesuatu yang sangat-sangat memalukan. Di beberapa tempat sudah bunuh diri kan, kira-kira begitu. Kalau betul Masalahnya ini di Indonesia. terbukti. Cuman ini kan orang bilang beda di negara mana, beda di negara Konoha kan gitu. Konoha beda gitu. Nah, tapi begini, saya melihatnya adalah bahwa ini adalah bentuk dari sebuah, kenapa tadi tanya momentum ya, kenapa baru 2 bulan sebelum ini. Saya melihatnya bahwa ini adalah sebuah upaya untuk mengingatkan kepada rezim baru. Mengingatkan pada rezim baru untuk cut off. Untuk betul-betul cut off dengan pola-pola yang dipakai oleh rezim sebelumnya. Cut off dalam konteks apa? Bukan dalam konteks membangun, bukan dalam konteks katakanlah melanjutkan beberapa program-program yang bermanfaat, bukan. Cut off dalam konteks menggunakan cara-cara lama, menggunakan cara-cara yang sama sekali mengabaikan etika, menggunakan cara-cara yang memperalat aturan, undang-undang, hukum, menganggap rakyat tidak ada, memproduksi sebuah kebijakan hukum dalam senyap. Dalam senyap itu maksudnya minus partisipasi. Tidak ada partisipasi dari rakyat. Beberapa undang-undang kan dibuat secepat kilat dan tidak melibatkan rakyat. Beberapa di antaranya kan pernah dinyatakan inkonstitusional bersalat oleh Mahkamah Konstitusi. Itu karena minus partisipasi, minim partisipasi. Bahkan sebetulnya nggak ada partisipasi. Partisipasinya seolah-olah itu. Orangnya sudah ditunjuk itu, jadi goal misalnya itu. Yang terakhir gagal. Yang terakhir gagal. Upaya itu. Nah, sikat peringatan biru itu. Nah, peringatan darurat. Bertalu-talu, bertubi-tubi langkah, laku, perbuatan seperti itu
itu ternyata itu menumpuk di memori kolektif masyarakat, sebagian masyarakat khususnya netizen. Nah, penumpukan memori kolektif ini kemudian sampai pada titik ketika sudah penuh, maka harus luber. Melawan. Nah, harus melawan, harus luber. Nah, dalam bentuk perlawanannya apa? Peringatan darurat. Lalu kemudian pada saat yang bersamaan membuka private jet, penggunaan private jet. Jadi membawa itu ke ruang publik, memaksa kasus-kasus ini ruang publik untuk menjadi pembicaraan publik. Dan itu sebetulnya sehat. Membelejeti mereka-mereka yang akan memimpin kita, dibawa ke ruang publik untuk diperbincangkan, untuk didialogkan. Itu jangan selalu dipotong sebagai bentuk adu domba. Tidak. Mungkin sebagai cara baru kita untuk memperlakukan pemimpin. Ini desakralisasi pemimpin, kira-kira begitu. Desakralisasi pemimpin itu penting supaya pemimpin itu tidak jatuh kepada abuse of power, tidak jatuh kepada kesewenang-wenangan, tidak jatuh kepada keinginan untuk menggunakan kekuasaannya itu bagi kepentingan dia, kepentingan kelompoknya, kepentingan keluarganya, atau kepentingan siapapun yang bukan kepentingan publik, kepentingan rakyat. Nah, itu pentingnya dari berbagai kasus yang belakangan muncul itu, ya seperti itu. Itu bagus bagi publik kita untuk menjadi semacam watchdog, anjing penjaga, sebagai pengawas. Nah, ketika media juga agak kesulitan untuk memainkan fungsi-fungsi kontrol seperti itu, karena media juga disibukkan oleh bagaimana caranya tetap bisa hidup, survive. Mana pada titik itu kan ada media sosial namanya. Meskipun dengan berbagai kelemahan. Media sosial itu kan kelemahannya kan verifikasinya masih minim. Tapi kan sekarang semakin banyak media-media sosial yang mencoba untuk membuat verifikasi dan verifikasinya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu bagus. Nah, dalam konteks itulah saya meletakkan geger atau heboh atau gaduh Kaskus Fufu Fafa ini. Tidak sampai misalnya mengancam stabilitas negara sih enggak. Tetapi bahwa ini adalah bagian kita untuk rengeng-rengeng, untuk merefleksikan diri kita nih, kita bangsa ini sudah sebobrok inikah misalnya, itu kita punya etika katakanlah begitu, sehingga media sosial kita mainnya sudah pokoknya nggak karu-karuan lah gitu kan. Orang sudah bisa mengumpat dengan kalimat apa saja, atau memang seperti itu yang hendak kita bangun. Indonesia emas yang akan kita bangun itu seperti itu kan pasti tidak. Jepang sampai sekarang mengekspresikan tradisi mereka secara turun-temurun dengan membungkukkan badan sebagai ungkapan respect, sebagai ungkapan terima kasih. Betul-betul respect ya. Betul-betul respect. Jadi misalnya minta jalan, lalu ada tukang parkir minta dia ini mencoba memarkirkan mengeluarkan mobil, lalu dia minta jalan, lalu yang diminta itu kemudian menghentikan mobilnya. Nah, setelah mobil itu jalan yang dari tempat parkir, tukang parkirnya membungkuk sebagai tanda respect, sebagai tanda terima kasih. Dan itu jalan, dan perkataan mereka juga nggak ada yang menyakitkan. Nah, di kita kan nggak seperti itu. Yang terjadi sekarang kalau bisa nyerobot gitu. Kalau misalnya ya mengekspresikan kejangkelannya itu selalu dalam warna-warna kekerasan. Itu yang repot. Ya seperti dalam kasus PON di Aceh itu kan. Kesal. Akhirnya dipukul. Kesal karena sudah kebangetan ini, akhirnya dipukul sampai pingsan kan. Nah, rakyat cara memukulnya, netizen cara memukulnya tidak dengan seperti itu. Nah, begitu mendapatkan amunisi dalam jumlah, wah ini amunisinya banyak ini. Ya karena amunisinya baru ditemukan akhir-akhir ini, maka itulah yang kemudian diungkapkan satu persatu gitu. Tapi kalau kita baca postingan Fufu Fafa itu memang menunjukkan betapa rendahnya etikanya, betapa rendahnya standar moral pemilik akun Fufu Fafa ini. Nah, Mas Jaka, terbongkarnya jejak digital akun Fufu Fafa ini direncanakan by design atau secara kebetulan?
Ya, menurut saya direncanakan. Soal siapa yang melakukan itu kita mesti riset lebih jauh kan. Bisa jadi itu saya bilang, bisa jadi intelijen, bisa jadi juga netizen. Netizen itu tidak kebetulan dia merencana betul-betul sengaja. Kalau itu netizen yang itu ya, yang mengungkapkan itu juga sengaja mengungkapkan itu. Betul itu karena mungkin sudah menganggap perlaku apa yang dilakukan rejim ini sudah keterlaluan ya. Ini sebuah bentuk perlawanan dari sebagian rakyat terhadap rejim. Ya diungkapkan semua dalam tanda kutip kebobrokan rejim dan keluarganya. Jadi kan sebenarnya kan hampir beriringan dengan kasus jet pribadinya Kaisang kan, tidak lama. Cuma kan kayak kalau jet pribadi kan akhirnya diakui kan memang itu agak susah untuk tidak diakui karena itu diupload di akun pribadi. Jet dulu ya, soal jet dulu ya. Jet dulu. Setelah Buku Papa kan. Jet pribadinya Kaisang, baru jet pribadinya Bobby. Ya. Jadi kan ada semacam rangkaian untuk menunjukkan ini apa yang dilakukan oleh keluarga Pak Jokowi lah dalam penjelasan yang ini kan. Dan begini, sebenarnya Pak Jokowi ini mungkin tidak akan diperlakukan seperti ini. Ketika dari awal, ya dia tidak menunjukkan bahwa mereka menunjukkan dia sebagai seseorang yang sederhana kan. Seseorang yang baik kan. Makanya dulu ada istilah Jokowi adalah kita itu. Orang baik pilih Jokowi. Orang baik pilih Jokowi, tetapi kok faktanya ya seperti ini. Ada fakta-fakta yang oleh sebagian rakyat dianggap justru berkebalikan dengan apa yang ditunjukkan Jokowi di awal-awal ketika akan dia menjadi presiden dan di awal-awal ketika dia menjalankan pemerintahan. Jadi, dirasakan oleh sebagian publik ya. Sama halnya ketika ada sebuah partai yang dia mengusung atau punya visi misi dakwah, tetapi ketika ada petingginya yang melakukan korupsi, meskipun kalau dibandingkan dengan partai-partai lain sangat kecil jumlahnya, tetapi dia diserang habis-habisan ya karena awalnya dia katanya mengusung moral, mengusung dakwah, tetapi kok ada juga yang melakukan korupsi, melakukan tindakan-tindakan tercela. Kira-kira analoginya seperti itu. Jadi kalau kemudian ada netizen, apakah itu netizen itu atau apakah pihak-pihak lain yang kemudian mengungkap seperti ini ya, menurut saya sih wajar-wajar saja. Dan ini yang paling penting adalah ini harus diperjelas siapa pelakunya. Dan langkah apa berikutnya itu kita serahkan kepada elit-elit politik terutama kita serahkan kepada Pak Prabowo, apakah dia akan memaafkan nanti pelakunya kalau umpamanya itu betul-betul Gibran, apakah dia juga masih menyimpan mengganjal di hati seperti yang dia lakukan terhadap Anies Baswedan terhadap penilaian 11 dari 10 itu kan sampai sekarang 11 dari 100 sampai sekarang kan kelihatannya masih ada ganjalan kan, makanya dalam beberapa kesempatan masih diungkap, ya itu kita tunggu. Tapi apapun ini rakyat harus jangan digantung lah, jangan jadi pertanyaan publik sampai nggak tahu sampai kapan sebenarnya yang punya buku apa ini siapa sih. Meskipun kata ahli katanya yang tadi 99,99% itu punya Gibran. Dan yang ditunggu publik juga pernyataan dari Menkominfo Budi Ari. Iya. Betul nggak? Sekarang yang ditunggu berarti sebenarnya kalau dia sudah mengatakan itu bukan Gibran kan, yang kita tunggu ini punya siapa? Iya. Malah ada yang menganggap jangan-jangan nanti ada yang dikorbankan. Iya. Itu yang ditakuti sebagian publik. Makanya jangan diungkap sebelum 20 Oktober. Mendingan diungkap setelah 20 Oktober. Jangan ada yang dikorbankan, jangan ada yang dimunirkan. Nah, sekarang mulai muncul dimunirkan itu kan. Di peringatan-peringatan itu disampaikan pada misalnya ke Roy Suryo agar tidak terlalu keras, ini bisa jadi dimunirkan. Nah, ini adalah sebuah pembicaraan yang beberapa saat yang lalu dalam kampanye ini kan sering terdengar. Itu ketika bahwa memang ada masalah sih dengan kebebasan berbicara beberapa saat sebelumnya. Jadi setiap ada tekanan terhadap kebebasan kita dalam berbicara, maka fase berikutnya itu akan menimbulkan ledakan. Itu sudah terjadi. Beberapa bulan sebelum kemarin kan dirasakan betul kan
ada tekanan dalam kebebasan berbicara, kebebasan menyampaikan ekspresi, maka kan muncul itu kan di negeri Konoha, apa yang disampaikan oleh anaknya Anies Baswedan itu, Wakanda Forever itu kan. Wakanda No More, Indonesia Forever, Wakanda No More. Jadi kan di negeri Wakanda kan, karena netizen setiap nyebut Konoha, Wakanda gitu kan untuk menyebut Indonesia. Itu kan berarti sebuah ekspresi dari keterkungkungan. Nah, beberapa saat ketika keterkungkungan itu seolah-olah menang, masih seolah-olah loh, belum tentu menang. Seolah-olah menang, maka akan terlena dia. Nah, pada saat terlena itulah muncul satu persatu serangan balik. Dari siapa yang serangan tanda kutip ya, serangan balik tanda kutip? Ya dari mereka yang selama ini dibungkam. Dari mereka yang selama ini diperlakukan dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak sesuai aturan. Nah, pembungkaman, penekanan, represi, itu sama seperti kayak kita menekan sebuah balon. Nah, itu pada titik tertentu, balon karet itu, ya dia akan mumbul gitu. Dia justru akan mumbul dan akan meledak. Nah, ledakan itulah yang kemudian terjadi satu demi satu secara sporadis. Mungkin tujuannya nggak sampai katakanlah misalnya untuk impeachment, untuk menggagalkan, enggak. Tujuannya untuk mengekspresikan amarah saja, mengekspresikan rasa kesal saja, boleh jadi. Nah, akhirnya kan tergantung nanti para pemimpin di Republik ini, para elit di Republik ini menanggapinya sebagai apa. Kalau menanggapinya sebagai sebuah pelajaran, ya dia akan diambil sebagai sebuah pelajaran untuk tidak diulang. Kalau ini ditanggapinya sebagai sebuah aib sejarah gitu, ya mestinya cara menutupinya bagaimana? Cara memperbaiki aibnya bagaimana? Nah, bisa macam-macam. Muncul terjadi perdebatan. Tetapi yang satu catatan saya bahwa yang paling penting adalah proses-proses yang berlangsung selama ini menunjukkan bahwa tekanan, represi itu sudah bukan zamannya lagi. Di era keterbukaan sekarang ini, itu represi, segala bentuk penekanan, pembungkaman, pasti akan dilawan. Pasti akan memunculkan perlawanan yang kadang-kadang tidak dikira. Dan biasanya muncul dari hal-hal yang relatif kecil. Yang dianggap kecil, gitu, kira-kira begitu. Nah, saya pernah nonton sebuah teater dulu, waktu saya mahasiswa. Judulnya adalah Rajanya Kepleset. Jadi, dia jatuh bukan oleh sebuah kekuatan besar, tapi oleh sebuah kulit pisang yang diletakkan sembarangan sama orang gila. Jadi sesuatu yang kecil ternyata bisa merobohkan raksasa, bisa merobohkan seorang raja yang punya kekuatan yang besar. Nah, yang kecil-kecil itu ya mungkin macam-macam, ya bisa fufu-fafa, bisa. Siapa yang mengira dengan postingan flexin dari Erina Gudono di balik hanya di balik jendela pesawat. Akhirnya keluar lalu semua muncul semua. Jadi potret penelanjangan kalau itu. Kalau ada petua bijak kan, katanya kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Bisa jadi ini adalah menuju kebenaran. Ini harapan apa? Sepertinya ini harapan. Ya kita berharap lah kebenaran itu yang akhirnya betul. menang kan. Itu Ya. harapan yang menurut saya normal-normal saja. Kan ada kebenaran di akhir. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Tapi ini fufu-fafa itu tidak hanya menjadi perhatian publik kita loh. Di Ya, luar negeri pun juga betul. sudah menjadi. Ya. Malaysia itu ada siaran-siaran yang sudah memberitakan berita-berita soal Ya, fufu-fafa loh. Jadi ya harus diselesaikan, harus diungkap sejelas-jelasnya. Tapi sampai saat ini akun Fufu Fafa itu berarti memang masih ada yang pegang. Karena Iya. kan belum lama ada penghapusan 2000 sekian postingan kan. Makanya, kalau 2000 lebih Roy Suryo itu bilang sebenarnya sangat mudah untuk memastikan ini punya siapa. Dia bilang kan kalau untuk 10 tahun yang lalu mungkin banyak kendala secara teknis ya. Tetapi kalau sekarang udah ada yang bisa masuk, ya kalau mau itu kata dia sangat mudah kok. Siapa yang masuk, IP-nya di mana, ini handphone. Iya. Kalau pakai handphone itu udah pasti ketahuan dan tergantung ada kemauan nggak dari enggak sebenarnya kalau ini kalau diungkap
itu kan bagus juga buat Gibran. Ya. Ya saya sih berharap itu bukan Gibran. Mudah-mudahan bukan Gibran. Tetapi kalau itu akhirnya dibuktikan bahwa itu punya Gibran, ya dia harus mau menanggung konsekuensinya. Konsekuensi bahwa dia mungkin dicap sebagai pemimpin yang moralnya dipertanyakan, atau bisa jadi konsekuensi politik. Dan itu menurut saya, ya itulah politik, itulah kalau ada yang bilang siapa menabur angin dia yang menuai badai. Akan menuai badai, ya itulah. Karena yang ditabur angin. Kalau yang ditabur adalah benih kebaikan, dia akan menuai kebaikan yang lebih besar lagi. Kalau yang ditabur bansos, kan, dia akan menaik elektabilitas. Ada indikasi kepanikan dari pemilik akun ini kan. Kalau tidak ada sesuatu di baliknya, ya ngapain kemudian ada dihapus sampai 2100 ya. Akun yang dihapus itu kan ya ada indikasi bahwa ada 2100 postingan. Nah, ada sesuatu yang ya patut diungkap. Bahkan ketika nomornya yang diindikasi itu nomornya Gibran dicek di Get Kontak, itu kan macam-macam tuh. Kalau di Get Kontak kita misalnya Gibran Raka Buming Raka, Gibran Jokowi, Gibran kan tergantung bagaimana orang menamai nomor telepon itu di kontaknya mereka masing-masing. Gitu. Nah, meskipun ini juga harus dicek dulu kebenarannya seperti apa gitu. Tapi cukup ya? Ada yang mau ditambahkan? Ya, saya kira ada sebuah pesan-pesan penting lah yang seperti saya katakan tadi, bahwa ketika kebenaran itu sudah menemukan jalan, maka ya kesalahan itu atau yang zalim itu akan pasti hilang. Itu habis gelap terbitlah terang. Minadzulumat ilan nur ya. Itu sama kayak sholawat asghil. Sholawat asghil itu kan biar di antara orang-orang zalim itu kerah sendiri, berantem sendiri, akhirnya terbukalah kebenaran. Nah, kalau yang terbuka kebenaran, maka itu akan bagus buat kita, bagus buat Republik ini, bagus bagi perjalanan ke depan, bagus bagi pendewasaan kita, kalau kita mau dewasa, agar ya memilih pemimpin itu tidak main-main, rekam jejaknya harus jelas, rekam karyanya juga harus kelihatan, dia pernah di mana dan melakukan apa, autentisitasnya akan kelihatan juga. Kita pernah rindu punya pemimpin-pemimpin otentik yang di beberapa episode sebelumnya sering saya sampaikan di forum ini. Tentu tirulah cara-cara mereka, cara berdebat, cara menyikapi keadaan, cara hidup, menyikapi perbedaan harus seperti apa. Ya, tiru. Kita sudah punya sosok hidup lah yang otentik, yang sama antara apa yang dikatakan dengan yang diperbuat itu. Jadi fufu fafa maka jadilah, bukan seperti itu. Mereka melalui proses yang panjang, tidak dengan cara fufu fafa tadi itu. Oke. Baik. Semoga apa yang kita alami saat ini, viral-viral tentang fufu fafa ini segera menemukan kebenarannya. Karena dengan demikian kita akan terbebas dari beban sejarah. Baik, Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami, semoga bermanfaat.